Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul pemanfaatan key-value store dengan algoritma tree pada optimasi query table. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua, Fahri Faruzan Nasution, dan dua anggota, saya Gary Irvin Nasution dan Nur Kumala Lubis. Baik, masuk ke abstrak. Kemunculan teknologi New SQL sebagai alternatif database sangat membantu situs-situs dengan jumlah pengakses bermacam-macam, yakni table oriented, graph oriented, document oriented, dan key value store. Dalam tugas akhir ini, penulisan akan mencoba mengimplementasikan New SQL dengan menggunakan metode key value store. Key value store merupakan New SQL yang paling sederhana. Bentuk dari SQL store berupa ordinate table yang berisi key dan value. Nama lain dari key value ini adalah associative array map atau dictionary. Pasang data, key, dan value dimasukkan ke database berupa dictionary, dan value store dapat diambil kembali berdasarkan key yang dimiliki. Value yang disimpan bisa berupa string dan list. Dalam tugas akhir ini, penulisan mencoba untuk menyimpan sebuah list dalam list, sehingga membentuk struktur data tree. Penulisan menggunakan aplikasi key value store Redis sebagai aplikasi acuan. Protokol yang digunakan sama dengan Redis sehingga aplikasi yang sebelumnya berhubungan dengan Redis bisa berhubungan juga dengan aplikasi key value store yang dibuat penulis Redis. Tanpa melakukan perubahan apapun di sisi aplikasi pada ujian coba, aplikasi Redis sedikit lebih lambat dari aplikasi Redis. Hal ini dikarenakan Redis yang dibangun dengan bahasa Python memang lebih lambat dibanding Redis yang dibangun dengan bahasa C. Kata kunci New SQL Key Value Store dan Dictionary. 1. Pendahuluan. Tidak dapat dipungkiri bahwa database merupakan media penyimpanan data yang paling banyak digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Hal ini menimbulkan kecenderungan bahwa untuk menyimpan data harus di database. Memang data harus disimpan di database sehingga jika suatu saat data tersebut diperlukan maka diambil lagi. Namun, apakah bentuk database yang digunakan harus seperti relational database yang sering digunakan aplikasi pada umumnya? Selama bertahun-tahun semenjak tahun 1990, aplikasi baik desktop maupun aplikasi berbasis web bergantung pada relational database untuk menyimpan datanya. Banyak website-website di dunia dengan jumlah pengakses mencapai jutaan yang menggunakan MySQL seperti Facebook. Namun seiring meningkatkan jumlah pengakses internet, maka situs-situs tersebut lama-lama akan melambat juga kecepatannya. Dan penyebab dari melambatnya kecepatan akses tersebut tidak lain karena tingginya akses ke database sehingga RDBMS kewalan untuk melayani request data. Yang pertama, key value store. Database New SQL yang paling sederhana adalah key value store. Sebuah key dapat menyimpan sebuah value tanpa memerlukan jenis value. Dengan kata lain, tidak ada skema table yang tetap, tetapi aplikasi klien harus mengidentifikasikan matik untuk mengetahui jenis data tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam key value store antara lain. Query. Query tidak ada proses query data dalam key value store kecuali berdasarkan key. Yang kedua, skema. Dalam key value store, skema adalah string sebuah value yang dianggap blob. Aplikasi klien lah yang menentukan bagaimana mempersing data. Yang ketiga, penggunaan. Key value store sangat berguna ketika mengaksesan data dilakukan menggunakan sebuah key. Mengaksesan data menggunakan key sudah cukup umum digunakan pada beberapa bagian aplikasi seperti user profile, user gestures, shopping cart, dan lain-lain. Data disimpan dalam sebuah data store sehingga mudah ditanggapin. One request to read, no request to write. Hanya dengan menerjemahkan sebuah key. Redis. Redis merupakan contoh aplikasi yang menangani manajemen key value store, seiring disebut juga server data structure karena sebut key value berisi string, hash, list, dan set. Redis ini ditulis dengan menggunakan bahasa C dan bekerja dalam POSIX sistem seperti Linux, BSD, OS X, dan Solaris. Yang kedua, Python. Python dikenal sebagai bahasa pemrogram interpreter karena Python dieksekusi dengan sebuah interpreter. Satu hal yang telah kita ketahui bahwa
Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan terstruktur. Hal ini karena digunakan sistem identasi, yaitu memisahkan blok-blok program susunan identasi. Jadi untuk memasukkan sub-sub program dalam suatu blok, sub-sub program tersebut diletakkan pada satu atau lebih spasi dari kolom suatu blok program. 1.2 Perancangan perangkat lunak. Pengerjaan tugas akhir ini akan membangun aplikasi Redis, sebuah aplikasi keycluster dengan bahasa Python. Untuk menyimpan sebuah data tersebut digunakan sebagai destinatory yang menjadi destinatory utama dan akan menjadi root atau parent bagi semua value yang disimpan. Dari destinatory utama disebut sebuah key dengan value string atau list, dan dari list yang ada di dalam destinatory utama tadi bisa dibuat lagi sebuah sublist sehingga membentuk sebuah tree seperti pada gambar 1. Terdapat dari gambar yang 1, semua data dalam key value store ini disimpan di dalam memori komputer, sehingga proses pengambilan dan pengubahan data dapat dilakukan dengan cepat. Namun penyimpanan data dapat memori juga beresiko beresiko kehilangan data jika terjadi kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan sistem, aplikasi dapat meroute data kembali dari file ke memori. Bisa dilihat dari gambar 2. Proses dump key value store ini menggunakan modul Python CPython. Modul CPython ini merupakan pengembangan dari Pickle dan performanya 1000 kali lebih cepat dibandingkan Pickle dalam Python. Pickle merupakan sebuah objek yang disimpan ke dalam sebuah file. Objek tersebut bisa berupa variable, instance of class, list, dictionary, atau table. Aplikasi MyRedis ini hanya mengimplementasikan beberapa perintah Redis, terutama yang berkaitan dengan string dan list. Berikut di daftar perintah aplikasi MyRedis. Yang pertama exist, yang kedua set, 3 get, 4 del, 5 incr, 6 incrbw, dan selanjutnya bisa dilihat. Kita masuk ke implementasi perangkat lunak. Yang pertama operasi key value store yang diimplementasikan. Operasi-operasi key value store ini meliputi operasi dictionary dengan value berupa string dan list, sedangkan tree merupakan pengembangan dari list. Yang pertama operasi exist, berfungsi untuk mengecek apakah key tersebut sudah dipakai atau belum. Dapat tes kode pada gambar 7. Jika key ditemukan, server akan mengirim nilai integer 1, dan untuk kondisi kebalikannya mengirim nilai integer 0. Kita lihat di gambar. Parameter key letter value berupa nilai trigger integer dengan ketentuan sebagai berikut. Masuk ke operasi kedua, operasi set. Operasi set merupakan operasi untuk memberikan value pada suatu key. Jika key tersebut sudah memiliki value, maka value yang lama akan di overwrite, tidak peduli dengan tipe datanya. Masuk ke operasi ketiga, operasi get. Merupakan operasi pembaca value dari suatu key. Operasi get ini hanya menangani key dengan value berupa string saja. Jika key tidak ditemukan, maka balasan yang dikirim server berupa special value nil. Jika ditemukan, value akan dikirim ke klien parameter. Oke. Masuk ke operasi keempat, del. Merupakan operasi penghapusan key dengan parameter key ini sendiri. Jumlah key yang dihapus bisa lebih dari 1. Masuk ke operasi kelima, LPUSA. Adalah operasi penambahan elemen baru pada bagian head dari list. Perintah LPUSA ini memiliki 2 parameter, yaitu key dan value. Jika key ditemukan pada value berupa list, maka fungsi insert dari dictionary akan dipanggil dengan indeks ke 0. Jika key bukan list, maka akan diberi error. Dan jika key tidak ditemukan, maka otomatis akan dibuatkan sebagai key dengan value berupa list. Untuk lebih jelasnya bisa di PS kode pada gambar 11. Pengujian coba dan evaluasinya. Pada bagian ini akan dibahas uji coba aplikasi Redis. Uji coba dibagi menjadi 2 studi kasus, meliputi uji fungsionalitas dan uji kecepatan. Yang pertama, uji fungsionalitas. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing perintah berjalan sebagaimana mestinya. Pada ujian coba fungsionalitas ini akan dibagi menjadi 2. Pertama, uji coba dengan menggunakan aplikasi client server Redis. Hasilnya dari pengujian baik dengan
Menggunakan aplikasi client server, Redis menunjukkan sebuah fungsional telah bekerja dengan baik. Beberapa di antara tampak seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, uji kecepatan. Uji coba ini ditunjukkan untuk mengetahui waktu komputasi yang dibutuhkan ketika sistem dijalankan menggunakan disk. Pengujian dilakukan dengan melakukan insert dan retrieve 50.000 data, baik data string maupun list. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1. Hasil uji coba menunjukkan Redis sedikit lebih lambat dibandingkan Redis. Hal ini dikarenakan Redis yang dibangun dengan bahasa Python memang lebih lambat dibandingkan Redis yang dibangun dengan bahasa C. Kesimpulannya dan saran, dari serangkaian uji coba dan analisis yang dilakukan terhadap sistem yang telah dibandingkan dengan sistem sejenis yang lain, maka dapat dilakukan sebuah kesimpulan antara lain. 1. Penerapan NoSQL database dengan metode key value store memungkinkan untuk menyimpan data berupa list entry. Yang kedua, dengan modul Pickly yang ada di Python, sebuah key value store yang tersimpan di memori bisa di-dump ke file dan bisa di-load kembali ke memori. Cukup sekian presentasi kami. Apabila ada salah kata, pengisian jurnal kami ada yang salah atau kurang lengkap, kami ingin meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.